Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Firmansyah dengan NIM 22650033. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen lingkup proyek, yaitu langsung saja. Manajemen lingkup proyek atau lingkup lingkup sendiri mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil atau deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, dan notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Kemudian di sini proses manajemen lingkup proyek yaitu ada perencanaan lingkup di mana menetapkan menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi dan dikendalikan. Definisi lingkup meninjau cara proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dalam dan perubahan permintaan disetujui. Membuat WBS membagi hasil proyek menjadi besar menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Verifikasi lingkup memformalkan penerimaan lingkup proyek. Pengendalian lingkup mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup dan perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencangkup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyelesaikan pernyataan lingkup proyek. Membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencangkup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contoh project charter di sini terdapat title, start date, dan manajernya. Di sini kemudian ada project objektif di mana terdapat nilai, kemudian ada role and responsibility. Kemudian untuk contoh yang kedua di sini definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek atau pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset, proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus lebih jelas dan lebih spesifik. Penetapan lingkup proyek lebih jauh. Pada sini ada project charters, ada preliminary scope statement, dan ada project scope statement version 1. Membuat Works Breakdown Structures atau WBS. WBS sendiri merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh WBS Intrated disusun berdasarkan produk. Di sini terdapat beberapa yaitu website design, ada homepage design, dan marketing page dan sales page. Kemudian di sini ada terbagi beberapa level di mana ya level 0 atau introductory project yaitu untuk level satunya itu ada concept, web design, website development, rollout, dan support. Level 2-nya ada terbagi menjadi beberapa lagi, ada 6, kemudian ada level 3-nya terbagi menjadi 4, yaitu define user recruitment, define content recruitment, dan define system requirements, define server owner requirement. WBS intranet dalam bentuk tabular atau yang pertama yaitu konsep, terdapat beberapa yaitu evaluated core system, define recruitment. Jadi terdapat bagi menjadi 4 yaitu define user recruitment, define contact, define system, dan define server owner. Define specifically functional, define risks and risk management approach, development project plan. Kemudian di sini WBS, Internet dan Gen chart dalam project 2000. Ada WBS dan schedule-nya. Di mana terbagi menjadi 5, di mana ada konsep, define recruitment, website design, website development, rollout, dan support tadi. Kemudian Gantt chart Internet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek.
Pendekatan untuk mengembangkan WBS, pedoman beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Pendekatan analog meninjau WBS proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Pendekatan top down mulai dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Pendekatan bottom dan pendekatan mid mapping. Contoh pendekatan mid mapping yaitu project management, ada project story terbagi menjadi tiga dalam performa physical inventory, ada juga acquire hardware and software. Hasil hasil WBS dalam diagram yaitu information technology project dibagi menjadi empat, ada project management, update inventory, acquire hardware and software, install hardware and software, kemudian performance physical inventory, update database, servers, process hardware, building A, building B, dan building C. Kemudian ada laptops dan desktop. Pustaka WBS dan scope Baselin. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS. Lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya serta pustaka WBS membentuk scope baseline. Verifikasi sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek, bahkan lebih sulit untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek teknologi informasi yang sengsara karena scope creep yang verifikasi lingkupnya buruk. Pengendalian lingkup, di mana pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyeknya, yaitu sasaran pengendalian lingkup sendiri adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. Pastikan bahwa perubahan proses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Ada mengelola perubahan ketika terjadi, ada variance, adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkumannya yaitu manajemen lingkup proyek mencangkup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan. Proses utama yaitu mencakup perencanaan, definisi, perubahan WBS, verifikasi, dan pengendalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.